Salam, berjumpa kembali dengan saya dalam Pastor Message. Hari ini saya akan bawakan satu tema yang berjudul Impian Masa Depan Terwujud Lewat Kuasa Perkataan. Saya akan mulai dengan sebuah pidato yang luar biasa dari seorang pendeta yang bernama Martin Luther King. I have a dream. Saya mempunyai sebuah impian. Saya mempunyai sebuah impian bahwa 4 anak saya yang masih kecil suatu hari kelak akan tinggal di suatu bangsa tempat mereka tidak akan dinilai dari warna kulit mereka, tetapi oleh kadar karakter mereka. Saya mempunyai sebuah impian hari ini bahwa suatu hari kelak negara bagian Alabama yang bibir gubernurnya penuh dengan perkataan mengenai intervensi dan penghapusan akan berubah menjadi suatu situasi saat anak laki-laki dan perempuan kulit hitam dapat bergandengan tangan dengan anak laki-laki dan perempuan kulit putih sebagai saudara dan saudari. Saya mempunyai sebuah impian hari ini. Paragraf tadi merupakan pidato pada abad ke-20 oleh seorang pendeta, Martin Luther King, di hadapan lebih dari 210.000 orang di Lincoln Memorial pada Minggu pagi. Ucapan Martin Luther King dalam pidatonya itu membius ratusan ribu pasang mata yang menjadi saksi terjadinya perubahan penting dalam sejarah Amerika karena satu orang. Martin Luther King mengenal kuasa perkataan. Dan saat ini, mimpi Martin Luther King telah menjadi kenyataan. Bukankah Tuhan pun menjadikan bumi ini dengan firman? Ada sepasang suami dan istri yang mengalami problem ekonomi dan mengalami titik jenuh setelah 14 tahun masa pernikahan mereka. Mereka mulai mencoba sesuatu yang baru. Mereka mulai saling memberkati, menyerukan perkataan berkat setiap awal hari yang baru. Setelah beberapa lama, mereka bercerita bahwa sejak mereka saling memberkati dan menyerukan kata-kata berkat setiap hari, mereka bertumbuh dalam keintiman hati, jiwa, dan pikiran yang luar biasa, dan hidup mereka semakin diberkati. Amsal 15 ayat 4 dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata, kata-kata yang lembut memberikan kehidupan dan kesehatan, lidah yang pedas mengecilkan hati. Ke-12 pengintai Israel pulang dan memberikan laporan tentang hasil pengintaian mereka. Dari ke-12 pengintai itu ada 2 jenis laporan yang diterima oleh Musa, laporan negatif dan laporan positif. Laporan negatif datang dari 10 pengintai yang berkata, negeri itu didiami oleh orang-orang enak berperawakan raksasa, dan mereka membandingkan diri mereka seperti belalang di hadapan orang-orang enak. Sedangkan laporan positif datang dari pihak Kaleb dan Yosua yang mencoba menenteramkan hati bangsa itu dengan perkataan yang mengandung kuasa bahwa mereka pasti dapat menaklukkannya. Dan perkataan Kaleb terbukti benar. Mereka berhasil menaklukkan Hebron di mana tinggal banyak orang enak. Perkataan saudara dan saya penuh kuasa. Ada 3 hikmat dari perkataan yang penuh dengan kuasa. Yang pertama, mengerti bahwa perkataan orang percaya mengandung kuasa. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Ketika bangsa Israel ditindas dan dikuasai oleh bangsa Midian, Tuhan membangkitkan seorang yang bernama Gideon. Kondisi Gideon bertolak belakang pada saat dia dipanggil. Gideon bukan seorang pahlawan, melainkan hanya orang biasa. Tetapi Tuhan melihat jauh ke dalam hidup Gideon dengan mengatakan, aku menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Perkataan tersebut terbukti jika saudara baca dalam Hakim-Hakim pasal 7. Gideon menjadi pahlawan bagi bangsanya dan berhasil mengalahkan bangsa Midian dan sekutunya. Perkataan saudara dan saya penuh dengan kuasa.
Yang kedua, selalu memperkatakan firman. Dengan selalu mengucapkan firman, kita tidak saja sedang mengucapkan ayat-ayat Alkitab, tetapi juga membersihkan atmosfer hidup kita. Perkataan firman akan mematahkan fakta negatif yang sedang terjadi atas hidup kita. Bila saudara sedang sakit, selalu perkataan ayat-ayat firman tentang kesembuhan. Bila saudara ingin keluar dari kemiskinan, selalu katakan ayat-ayat firman tentang berkat. Yoel 3 ayat 10. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Yang ketiga, ucapkan dengan iman kepada diri sendiri kata-kata yang mengandung berkat. Saat saudara mulai menggunakan kata-kata untuk diri sendiri, Tuhan akan meneguhkan kata-kata saudara dan mewujudkannya dalam hidup saudara. Bilangan 14 ayat 28, firman Tuhan berkata, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi, tidak salah untuk mulai mencoba mengucapkan hal-hal yang baik, kudus, dan benar untuk diri sendiri. Dan percayalah, Tuhan akan mewujudkannya sesuai dengan apa yang saudara katakan. Pastikan firman Tuhan menguasai hidup saudara, dan mintalah kepada Tuhan setiap hari untuk menguduskan perkataan saudara. Tuhan Yesus memberkati.